Kamu pernah gak sih bertanya, kalau manusia bisa hidup bebas, kenapa kita butuh negara? Kenapa harus ada aturan, pajak, polisi, presiden, bahkan korupsi? Bukankah lebih indah kalau semua orang hidup damai tanpa perlu tunduk pada siapapun? Pertanyaan ini kelihatannya sederhana, tapi di baliknya tersimpan pergulatan panjang antara kebebasan dan juga kekuasaan. Dan disinilah politik dan filsafat mulai berbicara. Bayangkan dunia tanpa negara, gak ada pemerintah, gak ada hukum, dan gak ada aparat. Kita bebas melakukan apapun, tapi orang lain juga bebas merampas apa yang kamu punya. Thomas Hobbes menyebut keadaan itu sebagai the state of nature, keadaan di mana hidup manusia itu brutal, pendek, dan penuh ketakutan. Tanpa negara, tidak ada jaminan rasa aman, dan tanpa rasa aman, manusia tidak bisa berpikir, mencipta, apalagi mencintai. Maka lahirlah kesepakatan bahwa sebagian kebebasan kita serahkan kepada kekuasaan yang lebih besar demi sebuah ketertiban bersama yang disebut negara. Namun disinilah ironi itu dimulai. Negara yang awalnya dibentuk untuk melindungi rakyat, kini justru sering menindas rakyatnya sendiri. Negara yang katanya hadir demi keadilan, malah menciptakan ketimpangan. Dan ironinya, rakyat yang dulu bersatu melawan penjajahan, kini justru dijajah oleh sistem yang mereka bangun sendiri. Inilah yang membuat para filsuf politik seperti Rousseau dan Marx gelisah. Mereka melihat bahwa negara bukan cuma alat pelindungan, tetapi juga alat dominasi kekuasaan. Negara bisa jadi ayah yang baik, tapi juga bisa jadi tuan yang kejam, tergantung siapa yang mengendalikannya. Jadi, apakah kita masih butuh negara? Jawabannya, iya. Tapi bukan negara yang membuat kita takut, melainkan negara yang membuat kita tumbuh. Kita butuh negara yang tidak hanya membangun jalan, tapi juga membangun kesadaran. Negara yang tidak hanya menciptakan hukum, tapi juga menjunjung keadilan. Negara yang bukan sekadar mesin birokrasi, tapi wadah bagi manusia untuk jadi manusia. Negara yang baik bukan yang besar kekuasaannya, tapi yang besar hatinya dalam melayani. Jadi, kalau kamu tanya lagi, kenapa kita butuh negara? Karena tanpa negara, kita kehilangan arah. Tapi tanpa kesadaran rakyat, negara kehilangan makna. Dan mungkin tugas kita hari ini bukan hanya sebagai warga negara, tapi menjadi penjaga nurani negara. Kalau kamu setuju bahwa politik dan filsafat harus kembali memanusiakan manusia, dukung channel ini dengan klik subscribe, like, dan bagikan video ini. Karena dari pikiran-pikiran kecil seperti inilah masa depan bangsa yang besar bisa dimulai.